Shalom, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan untuk hari ini dengan judul Mengalahkan Goliat. Di dalam Alkitab kita dapat belajar dari kisah Goliat, manusia raksasa yang dikalahkan oleh seorang remaja bernama Daud. Tidaklah berlebihan kalau kita menyamakan diri kita dengan seorang Daud. Kita memiliki musuh yaitu iblis yang bernama Goliat. Daud dapat mengalahkan Goliat bukan karena ia lebih kuat dari Goliat. Daud hanya memiliki senjata umban atau ketapel dengan 5 batu kerikil dari sungai. Goliat bukanlah lawan yang imbang bagi Daud. Namun Daud memiliki keyakinan yang kuat bahwa ia dapat mengalahkan Goliat. Sehingga ia berkata bahwa ia akan menyerahkan bangkai Goliat dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang. Tentu kemenangan Daud bukan pada rasa percaya dirinya. Namun ia berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 26, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Daud tahu bahwa Goliat tidak bersunat, dia orang Filistin. Orang Yahudi sudah diajar bahwa sunat adalah sebagai ikatan atau hubungan dengan Allah. Dia tahu bahwa Goliat tidak memiliki ikatan atau hubungan dengan Allah. Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. 1 Samuel 13 ayat 14. Dan juga Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Karena Daud mengasihi Allah dengan tulus, menaati perintahnya dan memiliki hati hamba, meskipun ia tidak sempurna, namun Daud selalu bertobat, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan hatinya tertuju sepenuhnya kepada Allah, menjadikan ia teladan dalam ketaatan dan kerendahan hati. Daud juga sudah terbiasa dengan menghadapi beruang dan singa di ladang ketika ia menjaga domba-dombanya. Dengan demikian Daud sesungguhnya sudah terbiasa dan sudah melatih dirinya menghadapi Goliat-Goliat kecil di dalam kehidupannya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ini adalah salah satu khotbah perang terbaik yang pernah dicatat dan mengungkapkan iman luar biasa yang dimiliki Daud kepada Allah. Dia tidak hanya berharap Allah akan menyelamatkannya, dia sangat yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya. Ini seperti iman yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus, bukan karena diri kamu sendiri melainkan karena karunia Allah di dalam Efesus 2 ayat 8. Bukan hal yang aneh bagi mereka yang membaca cerita ini untuk mengidentifikasikan diri dengan Daud. Tetapi sesungguhnya kita bukan Daud, malah kita lebih seperti orang Israel yang gemetar, yang tidak berdaya di hadapan musuh yang kuat. Kita membutuhkan seorang seperti Daud yang dapat menyelamatkan kita dari kekuasaan kematian. Orang itu adalah cucu jauh Daud, Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 17, melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kematian dan telah memberikan kehidupan kekal bagi kita. Sekarang kita dapat bertempur melawan kekuatan kegelapan, mengetahui bahwa kehancuran mereka sudah pasti. Kemenangan Daud disebabkan oleh faktor dia mengandalkan Tuhan. Dia mengenal Allah dengan benar. Dia lebih percaya kepada kekuatan Allah daripada kekuatan senjata dunia ini. Sebagai orang percaya, bukankah kita juga bisa tergoda dan lebih percaya kepada kekuatan uang, kekuatan jabatan dan pengaruh dan kekuasaan? Kekuatan kita yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kita kemenangan. Bahkan kita disebut lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.